Hai semuanya, welcome back to my channel. Senang banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua baik-baik aja dan sehat-sehat selalu. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, halo, kenalin, nama aku Devi. Aku suka buat video tentang gaya hidup minimalis, tentang budgeting, dan tentang lain-lain. Buat kalian yang selalu setia nonton video aku, thank you. Senang banget ketemu kalian lagi. Jadi sesuai dengan yang aku bilang di video aku sebelumnya, hari ini aku akan sharing tentang my budget kategori. Seperti biasa, disclaimernya juga mirip sama video aku sebelumnya, yaitu adalah aku bukan financial expert, nggak sekolah ekonomi juga, tapi seenggaknya aku expert di budgeting aku sendiri. Terus ini adalah budget kategori untuk pasangan suami istri tanpa anak, tapi dengan satu anjing. Aku dan suami juga sama-sama bekerja, kita punya pekerjaan reguler yang setiap bulan punya gaji, dan kita juga berdua punya side job masing-masing. Setelah itu, kita juga bukan sandwich generation. Terus, budgeting ini adalah sesuatu yang sangat personal. Artinya adalah setiap orang itu berbeda. Beda personality, beda kebiasaan, beda cara. Untuk aku itu pakai kertas dan pulpen. Jadi kalau misalnya nanti aku sambil lihat-lihat ke bawah, jadi sorry kalau misalnya aku kadang nggak lihat ke kalian, jangan baper ya. Tapi beda sama kalian yang mungkin lebih suka pakai aplikasi, yang mungkin lebih digital anaknya gitu ya, nggak masalah. Caranya terserah kalian. Intinya adalah gimana kita bisa budgeting, gimana kita bisa tahu cara kita mengelola uang. Pakai aja cara yang works untuk kalian gitu. Kalau untuk aku pernah coba pakai aplikasi, tapi jujur nggak terlalu suka, malah jadinya banyak distraksi ya, kayak ya nanti jadinya malah lihat-lihat yang lain. Buat kalian yang belum pernah budgeting sama sekali, aku saranin kalian itu klik dulu di sini. Ini adalah playlist budgeting aku. Aku ada ngejelasin gimana cara mulai budgeting yang mudah untuk kalian yang belum pernah mulai budgeting. Nah, buat kalian yang baru mau mulai budgeting pertama kali, mungkin akan ngeliat budgeting aku itu ribet. Tapi jujur, budgeting aku sampai sekarang itu juga masih terus berubah. Ya itulah proses budgeting, bahwa setiap bulan itu nggak sama. Dan kita tuh bisa terus mengimprove cara kita budgeting. Jadi kalian tuh nggak harus kayak strict sama satu cara aja, strict sama begini begitu, enggak. Kalian tuh bisa sesuaiin dengan gaya kalian masing-masing. Yang aku sharing ini adalah gaya aku. Jadi kalau secara garis besar itu kan ada 3, ada living, saving, dan playing. Itu udah budgeting paling gampang banget. Tapi karena aku sudah menyesuaikan dengan gaya hidup aku dan gimana aku sukanya, jadi aku itu punya 11 kategori. Yes, 11 ya. Nah terus ini masuk dalam kategori living, dimana aku punya 6 jenis kategori living. Artinya adalah dari kategori living itu aku bedain lagi. Yang pertama itu adalah bills atau tagihan. Ini adalah pengeluaran yang setiap bulannya aku terima pasti dan jumlahnya itu hampir selalu sama. Misalnya adalah Netflix dan iCloud. Ada satu yang fluktuatif, yaitu adalah perpuluhan. Jadi setiap bulan itu aku ada namanya perpuluhan, di mana kita menyisihkan 10% dari income kita untuk, mungkin dibilangnya kayak sedekah kayak gitu ya. Tapi intinya itu aku masukin ke dalam bills karena menurut aku itu adalah pengeluaran yang wajib dan harus dikeluarkan setiap bulan. Yang kedua ini adalah groceries, jatah bulanan untuk belanja. Jadi itu adalah kebutuhan-kebutuhan untuk makan, keperluan rumah, dan lain sebagainya. Dan aku juga kebetulan belanja itu di supermarket. Jadi sebenarnya kayak aku gabung aja semua apa yang aku beli di supermarket itu ya aku masukkan dalam kategori groceries. Kategori yang selanjutnya adalah household. Tapi ini bukan keperluan rumah kayak yang tadi ya. Yang tadi itu keperluan rumah kayak misalnya beli sabun cuci piring, sabun pel, deterjen, dan lain sebagainya. Kalau household ini lebih ke arah kayak kebutuhan di luar itu. Misalnya adalah laundry. Kadang-kadang kita laundry. Nah aku pakai dari budget household. Terus household ini juga aku masukin untuk pulsa aku, karena kadang aku kan juga tetap beli paket ya. Kalau misalnya kayak aku lagi di luar atau sinyal listrik lagi jelek, aku tetap beli paket internet. Itu aku masukkan dalam household. Kategori selanjutnya adalah transport. Ya, ini gampang lah ya, segala jenis transport aku masukin ke sini. Mungkin buat kalian ada yang dibedain lagi antara transport dan bensin, karena misalnya kalian punya kendaraan.
bebas, terserah kalian. Kalau aku nggak punya kendaraan, jadi kita selalu naik transportasi umum, ya aku jadi masukin transport aja. Subkategori living yang selanjutnya adalah pet. Jadi tadi aku bilang ini adalah budget kategori untuk suami istri tanpa anak, tapi kita punya satu anjing, jadi aku punya budget untuk pet. Kenapa harus ada budget untuk pet? Karena dia makhluk hidup, dia harus dikasih makan, dia harus ke dokter. Apalagi sekarang karena dia masih papis, jadi dia itu masih ke dokter untuk vaksin. Sebenarnya pengeluaran dia itu kurang lebih untuk makan doang. Karena sebenarnya anjingku yang sekarang itu super duper low maintenance banget dibanding anjingku yang sebelumnya. Karena yang ini kita bisa mandiin sendiri, terus dia juga nggak ribet, nggak ada alergi apa-apa, nggak gampang sakit. Jadi pengeluaran pet ini benar-benar jauh berkurang dibanding anjingku yang sebelumnya. Next kategori living yang terakhir aku itu adalah offering atau persembahan. Ini adalah persembahan untuk gereja yang setiap minggu kita ibadah gereja kita ada ngasih persembahan. Bedanya apa sama perpuluhan? Kalau perpuluhan ya 1 bulan sekali, kalau persembahan setiap minggu. Dan persembahan itu jumlahnya juga nggak harus berapa-berapa. Tapi kalau perpuluhan itu kan 10% dari total income kita. Masuk ke kategori yang selanjutnya adalah playing. Untuk playing aku itu punya 3 subkategori. Yang pertama adalah beauty. Jadi sebenarnya suamiku itu punya side job juga kan, dan dia dapat uang atau ibaratnya allowance dia dari side job dia itu. Kalau aku allowanceku aku masukin di sini. Nah, untuk kategori beauty ini itu adalah semua yang aku lakukan untuk diriku sebenarnya. Contoh apa? Massage, pijit. Aku tuh sering bilang bahwa aku tuh gila banget pijit. Nah, terus kalau misalnya mau beli baju atau sepatu atau barang-barang yang lebih mahal gimana Kak? Aku nabung dulu, aku sisihin dari budget beauty ini gitu. Selama duitnya nggak cukup, ya mungkin aku akan rapel. Itu aku akan gabung di bulan depan gitu loh. Jadi aku tetap sesuaiin sama budgetnya aja sih. Kecuali memang ya kayak kemarin aku beli softline dan softlineku itu cukup mahal. Jadi aku doublein budget beautyku di bulan itu karena khusus untuk beli softline. Nah, makanya aku bilang bahwa budget itu gak selalu sama setiap bulan. Kayak misalnya bulan ini budget beautyku itu sekian. Ya waktu sebelumnya itu kan aku beli softline itu jauh lebih mahal. Tapi karena aku sudah membudget, artinya apa? Jadi ada di pos lain yang aku turunkan supaya aku bisa taruh untuk budget beauty aku. Itu pentingnya budgeting. Kalau enggak jelas itu uangnya lari kemana-mana. Selanjutnya di subkategori playing ini adalah eating out atau makan di luar. Kenapa aku khususin eating out ini dengan satu kategori budget sendiri? Karena dulu itu aku cuma jadiin satu kategori, yaitu si playing. Ya, jadi nama kategoriku dulu itu fun. Itu termasuk semua. Untuk kalau misalnya aku beli baju, untuk kalau misalnya beli make up, makan di luar, nonton. Dulu sebelum ada pandemi ya. Jadi kita suka banget nonton. Dan ternyata aku lihat yang paling banyak keluar itu adalah eating out atau makan di luar. Makanya aku ubah jadi satu kategori sendiri. Sejak aku ubah, emang jauh lebih terkontrol untuk budget makan di luar aku. Karena sebelumnya itu 2 kali lipat dari budget yang sekarang. Jadi beda banget, makanya itu pentingnya kayak kita harus selalu mereview atau tahu cara nutup budget kita. Ini juga berubah karena kita udah nggak pernah nonton bioskop. Jadi di Filipina berarti ini udah 1 tahun lebih sejak pandemi bioskop itu tutup. Tapi dengan tutupnya bioskop artinya budgeting fun aku jadi turun juga. Karena kita biasanya sekarang jadi cuma nonton di rumah aja sama bikin popcorn sendiri. Terus subkategori untuk playing ini yang ketiga adalah miscellaneous, yaitu adalah lain-lain hal yang ya kadang ada kebutuhan yang memang tidak kita prediksi. Aku siapin budget untuk itu dan itu tidak besar karena sebenarnya buat aku kurang lebih aku tuh tahu apa yang akan aku keluarin di bulan selanjutnya. Kayak tadi aku bilang, aku tahu bahwa bulan depan aku akan beli softline. Jadi aku naikin budget beauty aku. Tapi ini miscellaneous nih untuk bener-bener yang kayak oh tiba-tiba misalnya AC rusak, oh tiba-tiba harus servis ini itu. Nah itu kan nggak ada budgetnya sebenarnya karena kita nggak tahu ya. Jadi ini pakai uang dari si miscellaneous. Terakhir yaitu adalah post saving. Ini adalah my favorite post dan aku cuman punya 2 subkategori di saving ini. Yang pertama adalah sinking funds. Apa sinking funds itu? Sinking funds itu adalah tabungan yang bakal kita pakai. Contoh liburan. Jadi kita nabung, tapi kita punya goal dan kita tahu bahwa kita akan pakai itu kapan. Jadi contohnya tadi liburan, karena aku rencana semoga tahun 2022 kita udah bisa
liburan. Aku nabung untuk itu. Jadi sebenarnya dalam sinking funds ini aku punya sekarang itu ada 3 sinking funds. Tapi kalau dalam tutup budget aku jadiin aja 1 sinking funds total karena biar lebih gampang aja. Jadi sekarang aku punya 3 jenis sinking funds. Yang pertama adalah medical, terus tadi liburan tahun 2022, dan yang terakhir adalah S2 suamiku. Itu sinking funds aku sekarang. Terus yang terakhir adalah extra saving. Ini adalah tabungan yang benar-benar aku sama sekali tidak berniat untuk memakai. Ada 2 di dalamnya. Yang pertama adalah emergency saving dan yang satunya adalah investasi. Jadi beda ya kalau misalnya kalian lihat antara sinking funds dan extra saving. Si extra saving ini benar-benar dana yang mau aku diemin. Dana yang setiap bulan aku mau tabung tapi nggak aku pakai. Kalau sinking fund setiap bulan aku tabung tapi aku tahu bahwa aku akan keluarin duit ini. Jadi emang sengaja aku pisahin karena menurut aku itu goalnya beda. Jadi akan memberikan aku data yang beda juga. Makanya aku pisahin jadi 2 jenis saving. Terus mungkin aku nih bayangin akan muncul beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama adalah, kok kayaknya aku nggak lihat kayak ada kakak bayar listrik, internet, wifi, air, dan lain sebagainya. Iya, nggak ada. Karena apa? Ini adalah tempat dinas dari suamiku. Itu sudah termasuk dengan biaya listrik dan wifi dan air. Jadi aku bersyukur banget sampai sekarang kita tidak bayar sewa rumah termasuk listrik, wifi dan lain-lain. Makanya karena kita masih mendapatkan keuntungan itu, aku sebisa mungkin taruh di tabungan sebesar-besarnya. Karena apa? Karena kita nggak tahu sampai kapan kita bisa dapat keuntungan ini. Kalau suatu saat kita udah nggak dapat keuntungan ini, artinya adalah aku harus punya budget untuk bayar tempat tinggal dan juga bayar listrik, wifi, dan lain sebagainya. Mumpung lagi kayak gini, usahain untuk nabung sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya kalian udah nonton video aku yang sebelumnya, kalian pasti tahu berapa dana yang aku tabung setiap bulan, at least untuk bulan Juli kemarin. Karena itu jumlah yang bikin aku senang banget bisa nabung sebanyak itu. Jadi kalau kalian belum nonton, kalian bisa klik langsung, linknya akan aku taruh di sini. Jadi kalian bisa tahu berapa dana yang aku alokasikan ke setiap posnya, yaitu si living, saving, dan pay. Terus mungkin pertanyaan yang muncul juga, terus kakak nggak ngasih ke orang tua atau ke orang tua suami kakak? Enggak, kayak tadi aku bilang, kita itu bukan sandwich generation. Artinya kita bersyukur bahwa orang tua kita juga independen. Mungkin emang kadang butuh dan minta juga, tapi bukan setiap bulan. Tidak ada dana yang kita alokasikan khusus untuk orang tua. Seandainya ada gimana? Ya udah, aku pakai dana miscellaneous aku yang tadi aku bilang, dana yang untuk hal-hal yang tidak bisa diprediksikan dalam bulan itu. Jadi itulah my budget kategori, 11 kategori yang aku punya untuk saat ini. Mungkin nanti berubah, mungkin banget. Setiap bulan bisa terjadi perubahan, mungkin aku akan ubah ini, ubah itu. Nanti mungkin di video selanjutnya kita akan bikin lagi tentang budgeting. Kalau misalnya kalian suka kayak video hari ini dan kayak video sebelumnya, kalian bisa tulis di kolom komentar misalnya kalian mau aku bahas tentang apa lagi. Karena buat aku sebenarnya aku nggak masalah sih share budget aku sendiri, karena buat aku biasanya kalau kita share budget kita langsung itu akan memberikan semangat atau motivasi itu beda daripada kita cuman ngomong tanpa ngasih lihat budgetnya beneran gitu loh. Jadi semoga kalian bisa semangat juga, bisa termotivasi dari video aku hari ini, dan kalian bisa bikin budget kategori kalian sendiri sesuai dengan personality kalian. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka sama video ini, kasih like kalian, dan kalian boleh banget untuk share video ini ke keluarga atau teman kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya karena kita menuju ke 20.000 subscriber. Buat kalian yang belum join grup Telegram, silahkan join karena di situ biasanya kita itu ngobrol jauh lebih banyak. Dan yang penting adalah kalian bukan cuma dapat dari sudut pandang aku doang, tapi bisa sama-sama belajar dari teman-teman yang lain juga. Karena di sana kita saling sharing. Dan setiap hari Minggu aku juga adain minimalis talk via audio chat di dalam grup Telegram tersebut. Linknya akan aku taruh di kolom deskripsi. Kalau gitu sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.